That's what they all say when they see me pouring some wine. Oh, then gets empty again. Better fill it up before I go. Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it. See what I see in it, I'm typical. Messing around with it, mix it up, go with it, flow with it, let it all go. Oh Lord, think you know what I'm like, but you don't fall, you lose control. Ya, kembali lagi di channel 69. Mantap. Ya, pada video kali ini saya mau share-share pengalaman yang mungkin bisa bermanfaat buat kalian semua, oke? Ya, jadi pengalaman yang mau saya share itu gini ya. Kalian kan kalau breeder pemula itu nanti pasti akan menemukan buraya ikan gupi yang umurnya di bawah 1 bulan itu yang mati satu persatu ya. Jadi ikan atau buraya ikan gupi yang ini umur semingguan, biasanya kalau udah 2 minggu itu aman sih. Yang di bawah 2 minggu itu biasanya rawan ya. Jadi saya itu pernah pengalaman itu buraya saya itu mati satu persatu ya. Jadi misal hari ini mati satu ya, saya biarin, oh udah mati paling kenapa gitu. Nanti tak biarin lagi, besoknya mati 2, besoknya mati 3, akhirnya nanti mati semua gitu loh. Ya, setelah cukup lama mengamati buraya-buraya ikan gupi, saya menemukan beberapa penyebab ya yang dapat membuat buraya itu mati satu persatu. Menurut saya itu penyebabnya ada 2 ya. Yang pertama dari indukannya sendiri atau dari si betina. Biasanya kan ikan betina itu tidak selalu melahirkan dengan baik ya. Misalkan ya, ada ikan yang lahiran gara-gara dia sakit dan akhirnya dia maksain untuk lahiran. Dan akhirnya anaknya itu kurang sehat. Jadi waktu brojol itu ikannya belum waktunya brojol lah, tapi dikeluarkan dulu sama induknya. Sama kayak prematur lah. Jadi kondisi burayanya itu masih kurang kuat untuk beradaptasi dengan lingkungan baru seperti itu. Itu yang pertama, penyebabnya pertama. Itu bisa diatasi dengan merawat indukan dengan baik ya. Jadi indukannya itu harus ditempatkan di tempat yang bersih dan diberi pakan yang teratur gitu. Itu penyebab yang kedua, itu biasanya dari kadar amonia yang ada di tempat pembesaran. Kadar amonia itu bisa datang atau biasanya itu datang dari sumber pakan yang terlalu banyak. Jadi sisa makanan yang terendap di bawah itu kan nanti akan menghasilkan amonia ya. Nah, amonia itu nanti yang dapat meracuni ikan. Cara untuk mengatasinya itu kalian bisa memberi pakan hidup ya, yang porsinya itu cukup. Jadi jangan sampai sisa. Apalagi kalau pelet itu harus super hati-hati, jangan sampai ada sisa. Pakan hidup itu biasanya pakai Artemia ya. Kalau Artemia itu kan ukurannya kecil-kecil, jadi biasanya itu habis oleh buraya. Tapi kalau kalian pakai pelet seperti Polar Red itu harus sedikit banget ngasihnya. Meskipun pakan hidup, misal cacing sutra, tapi kalian ngasihnya kebanyakan itu tetap aja nanti bisa menimbulkan amonia. Jadi harus dengan porsi yang cukup. Untuk mengatasi masalah amonia ini, kalian itu bisa menggunakan filter yang bagus ya, yang misal filter semi under gravel yang jumlah pasirnya itu banyak, sehingga nanti rumah bakterinya itu banyak. Rumah bakteri baik pengurai amoniaknya itu banyak, jadi bisa mengurangi kadar amonia di tempat pembesaran itu. Kalian juga bisa nambahin tanaman air kayak gini. Ini juga bisa nyerap amonia. Dan cara yang ketiga itu kalian bisa bermain dengan volume air ya. Jadi kalian itu harus menempatkan buraya di tempat yang agak lebar. Jadi kayak ini. Nah, ini kan tempatnya luas. Tapi burayanya nggak terlalu banyak. Biasanya saya kalau buraya kayak gitu kan pakai yang ukuran 18, mana 18 ini. Ukuran kayak itu rawan. Jadi saya kalau
tempat kayak gitu tak kasih burayak yang 20-an lah. Ini kemarin burayaknya banyak, ada 30 atau 40-an lah. Jadi saya taruh sini untuk mencegah amonia itu. Dan saya pakai tanaman air ya. Untuk outdoor saya lebih suka pakai tanaman air daripada filter. Tapi ada juga saya yang pakai filter. Terserah kalian. Kemudian saya mau ngasih cara untuk mengatasi. Kalau misal kalian itu udah, atau burayak kalian itu udah ada yang mati satu persatu ya. Jadi saya mau share cara penanganan yang cocok buat saya gitu loh. Sebenarnya cara penanganan ini ada banyak, cuman yang cocok dengan saya itu ada satu ya. Jadi caranya itu misal kalian ada burayak yang mati ya, mati satu gitu. Kalian lihat pergerakan burayak lainnya. Kalau pergerakannya aktif kayak gini, itu kalian puasain aja 2 hari. 2 hari itu udah cukup untuk mengurangi kadar amonia. Dan jangan lupa bangkainya itu dibuang ya. Setelah bangkai dibuang, tinggal tungguin dulu, dipuasain 2 hari sambil dilihat ada burayak yang mati lagi atau enggak. Kalau misal masih ada yang mati lagi, kalian puasakan lebih lama lagi. Jadi bisa dibilang kalian itu puasakan sampai udah enggak ada burayak yang mati gitu loh. Karena dulu saya itu pernah ngalamin kayak gitu, sampai saya puasakan 5 hari. Setelah 5 hari itu udah gak ada yang mati lagi dan pergerakannya itu udah aktif lagi. Biasanya kalau burayak sakit itu pergerakannya gak aktif kayak gini ya, gak aktif kayak gini. Nah ini diem semua gitu loh ya. Tapi cara itu gak 100% berhasil ya. Karena kalau kadar amonianya sudah terlalu banyak, itu tetap aja ikan bisa mati semua. Untuk cara yang lebih aman sih biasanya dipindahin ya. Jadi misal ada burayak yang mati satu, itu sisa burayak yang hidup itu diangkat. Setelah itu dipilih mana burayak yang sakit dan mana burayak yang sehat. Burayak yang sakit biasanya langsung masuk ke kolam cendolan atau ke kolam predator atau ke tank predator biar jadi makanan buat predator. Kemudian burayak yang masih sehat itu biasanya dirawat lagi di tempat baru dan dikasih obat, dikasih garam, dikasih apalah gitu. Nanti dilihat perkembangannya setiap hari, masih ada yang sakit atau enggak. Tapi menurut saya cara yang kedua itu ribet ya. Endingnya juga sama. Kalau emang sakitnya udah parah, endingnya ya nanti sama-sama mati semua. Makanya saya lebih suka cara yang pertama itu tadi, saya puasakan. Ya biarin dah, untung-untungan. Kalau mati semua ya udah, kalau masih ada yang bertahan dah alhamdulillah. Kemarin itu saya pengalaman yang bertahan itu 60% ya. Jadi yang mati itu 40%. Ya alhamdulillah lah, masih banyak persentasenya yang hidup. Nah, mungkin kalian yang masih bingung atau masih ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar ya. Nanti pasti akan saya jawab. Oke. Buat kalian yang belum subscribe, monggo subscribe bro, supaya saya lebih semangat lagi bikin konten. Oke. Ya mungkin sekian dulu video dari 69. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon dukungannya, jangan lupa like, comment, share, subscribe. Mantap. Sampai jumpa di video 69 lainnya. Tap. Oh no, that is what they all say when they see me pouring some oil. Oh, think it's empty again. Better fill it up before I go. Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it. See what I see in it, I'm typical. Messing around with it, mix it up, go with it, flow with it, let it all go. Oh Lord, think you know what I'm like, but you don't fall, you lose control. Oh no, that is what they all say when they see me pouring some oil. Oh, think it's empty again. Better fill it up before I go. Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it. See what I see in it, I'm typical. Messing around with it, mix it up, go with it, flow with it, let it all go. Oh Lord, think you know what I'm like, but you don't fall.